Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya pada hari ini. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami akan membaca firman dan merenungkannya. Kiranya Roh Allah yang menolong kami, menuntun kami ke dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran pasal 23 ayat 10 sampai ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ketujuh haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaan, tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bagian sebelum perikop ini maupun sesudah perikop ini berisi tentang peraturan-peraturan. Perikop yang baru kita baca bagian akhirnya berbicara tentang peraturan, tentang bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kita menjalankan tugas sebagai anak Tuhan yang menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat secara sosial. Dari ayat yang pertama, itu dinasihatkan kepada kita bahwa jangan kita menyebarkan kabar bohong atau menjadi saksi dusta. Jadi kita tidak boleh menjadi penyebar hoax. Yang kedua, jangan menuruti kebanyakan orang yang melakukan kejahatan. Jadi biasanya orang sudah terbiasa melakukan kejahatan itu. Dan kita diminta jangan ikut melakukan kejahatan seperti itu sebagai pembenaran sehingga kita tidak memiliki integritas dalam kehidupan kita. Ketiga, dikatakan jangan memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Mengapa demikian? Sebab di dalam hukum kita tidak boleh karena dia kaya, karena dia miskin, lalu keberpihakan kita tidak lagi objektif di dalam hukum. Semua harus diperlakukan sama. Apakah orang miskin tidak dibela oleh Tuhan? Oh, tentu saja. Ya, khususnya ada tertulis dalam bagian perikop ini bahwa dikatakan jangan memperkosa hak orang miskin dalam perkaranya. Jadi kalau karena dia miskin, lalu dia nggak bisa berbuat apa-apa, lalu dia mengalami tekanan dan ketidakadilan di dalam hukum, itulah yang sebetulnya harus kita bela. Bapak, Ibu, Saudara, kemudian ayat-ayat selanjutnya menjelaskan tentang kalau ada lembu, keledai musuh yang sesat, kita harus kembalikan. Kalau ada keledai yang membawa beban berat, lalu dia roboh, rebah, kita harus menolong. Ya. Kalau yang tersesat kita kembalikan, kalau kita menemukan terlebih dahulu, ini berbicara tanpa memandang siapapun dia, bahkan musuh sekalipun, kita harus mengembalikan kepada yang berhak, atau di mana ada kesempatan kita bisa menolong dan melakukan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, itu harus kita lakukan. Lalu firman Tuhan juga berbicara kembali mengingatkan, jauhkan dari perkara dusta. Saudara-saudara, kalau kita terbiasa melakukan dusta, kebohongan, dan sebagainya, perlu saudara ketahui bahwa saudara akan dipakai oleh setan. Karena firman Tuhan berkata, Bapak segala pendusta itu adalah iblis.
Oleh sebab itu, jauhilah perkara-perkara yang berkaitan dengan menyampaikan berita kebohongan dan melakukan dusta atau menjadi saksi dusta. Bapak Ibu Saudara, kemudian disampaikan dalam pembacaan perikop ini, jangan menerima suap. Ada banyak orang yang menyuap supaya perkaranya bisa selesai. Ada banyak menyuap untuk mendapatkan prioritas dan sebagainya. Hal itu dilarang oleh firman Tuhan. Kemudian dikatakan jangan menekan orang asing. Karena mereka asing, mereka tidak tahu, mereka dalam posisi yang lemah, lalu kita menekan mereka. Hal ini dilarang oleh firman Allah. Kemudian mulai ayat 10 sampai ayat 13 yang tadi saya telah bacakan ayatnya, dikatakan 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasil. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah dibiarkan. Jadi hasil panen itu diserahkan kepada orang-orang miskin sehingga mereka dapat makanan dari kebun anggur atau kebun zaitun. Kebun anggur dan kebun zaitun itu berharga sekali, Bapak. Dengan demikian mengingatkan kepada kita bahwa sebagian dari penghasilan kita, kalau dulu kebun anggur, kebun zaitun, kalau sekarang mungkin itu berupa gaji kita atau penghasilan kita yang memang kita alokasikan untuk mereka yang tidak mampu. Itulah tanggung jawab sosial kita sesuai dengan firman Tuhan. Lalu dikatakan 6 hari lamanya kau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Nah, bukan hanya kita yang berhenti, tetapi juga binatang-binatang peliharaan pada konteks zaman itu yang dipekerjakan, bahkan juga orang-orang, kalau dulu ada budak perempuan, orang asing, supaya mereka bisa melepaskan lelah. Kalau dalam konteks sekarang mungkin asisten rumah tangga, mungkin orang-orang yang menjadi karyawan kita, yang mungkin secara manajemen kadangkala di-push untuk bekerja terlalu berat tanpa istirahat yang cukup, itu juga adalah hal yang dilarang oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita harus mengatur dengan bijaksana supaya ada waktu untuk beristirahat. Lalu ditutup pada ayat yang terakhir, dikatakan dalam segala yang difirmankan Tuhan haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulut. Ini berbicara tentang kesetiaan kita kepada Tuhan yang menjadi dasar dari segala yang kita lakukan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita menaati firman Tuhan, hidup di tengah-tengah masyarakat, dan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada, kehidupan sosial kita berfondasi kepada kebenaran firman yang diajarkan kepada kita, yang kita telah baca sebagian dari firman Tuhan di dalam kitab Keluaran 23. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan pelayanan sosial yang memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat dalam pelayanan sosial kami dapat menjadi berkat bagi masyarakat di mana kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.